Melanjutkan plot sebelumnya, setelah Sioyan membuat kesepakatan dengan Yao Tian, mendapatkan kartu truf lain, mengaktifkan kembali menara api dengan benih api, dan terutama saat mendengar berita tentang Han Feng, Sioyan dan yang lainnya segera mengadakan rapat. Dalam rapat ini, Han Feng ingin membentuk aliansi dan telah mengundang beberapa faksi yang diadakan besok malam. Sioyan jelas tidak membiarkan hal itu terjadi dan tidak akan membiarkan Han Feng lari lagi. Kemudian di atas bukit, Sioyan, dokter peri kecil, Ziyan, Suqian, dan yang lainnya menunggu kedatangan Su Mei, Wu Tian, dan Ying Gulao sebagai kelompok bantuan. Setelah mereka tiba dan saling tukar sapa dengan Sioyan, mereka bergegas menuju lembah api iblis. Sesampainya di sana, Sioyan memimpin menyerbu lembah api iblis secara diam-diam dan pertempuran besar akan segera dimulai. Sementara itu, Han Feng yang telah mengambil kendali lembah api iblis menyambut para tetua yang telah diundang, seperti Mo Ye, Ying Shan, tetua emas dan perak beserta yang lainnya. Lalu membahas mengenai cara menghancurkan Sioyan yang merupakan musuh mereka, dan mempersiapkan pertempuran yang menentukan dengannya. Han Feng dipenuhi senyum dingin berkata dalam hati akan taklukan Sioyan dan membuatnya menyerahkan mantra api dengan patuh. Kemudian Han Feng mengutarakan kepentingannya untuk membentuk aliansi dengan mengatasnamakan hantu iblis yang dibunuh Bai Li dan Qian Mo dan melindungi satu sama lain dari kekuatan Akademi Jianan dan Sakte Xiao di masa depan. Mo Tianxing dan Ying Shan setelah berpikir sejenak setuju untuk bergabung. Namun di tengah-tengah negosiasi, Sioyan muncul sembari bertepuk tangan dan mengejutkan semua orang. Han Feng berkata, "Sioyan, kau sungguh memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu. Apakah kau memperlakukan semua orang di sini seperti rumput?" Sioyan berkata kalau musuhnya adalah Han Feng dan lembah api iblis. Jika ada yang ikut campur juga akan dihabisi. Mendengar ucapannya yang ingin menghancurkan lembah api iblis, Han Feng melibatkan Mo Tianxing dan Ying Shan agar Sioyan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa saja. Sioyan bertanya pada Mo Tianxing dan Ying Shan apakah akan memihak Han Feng. Dokter peri kecil dan Suqian juga segera memberikan tekanan pada mereka saat ini. Mo Tianxing dan Ying Shan menjawab Han Feng membujuk mereka dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Jika Sioyan bersedia menyerahkannya, mereka berdua akan pergi. Melihat tindakan Mo Tianxing dan Ying Shan, Han Feng menjadi marah. Terlebih lagi dengan kemunculan Sioyan, banyak orang takut bergabung ke aliansinya. Sementara Sioyan menolak komitmen Mo Tianxing dan Ying Shan, dia segera mengeluarkan aura kekuatannya untuk memberikan tekanan dan ancaman pada semua orang. Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan Sioyan telah meningkat dalam beberapa bulan ini. Han Feng segera menoleh ke arah tetua emas dan perak agar mengambil tindakan. Meskipun ada keraguan, tetua emas dan perak meyakinkan diri dengan teknik Dao penyatuan mereka dan melesat ke depan, berkata pada Sioyan kalau orang yang tidak diundang harus pergi. Mendengar perkataan kasar itu, Sioyan bagaikan kilat berteleportasi, mencengkram leher mereka hingga kesulitan bergerak. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Melihat kecepatan Sioyan yang setara elit Dozong,
banyak orang terkejut. Sementara tetua emas dan perak ketakutan dan memohon belas kasihan Sioyan. Dua orang bodoh ini, mereka jelas mengerti bahwa Sioyan bukanlah Do Huang biasa, namun mereka berani bertindak ceroboh, ucap Han Feng. Mo Tianxing dan Yingshan menyadari kecepatan menakutkan Sioyan ini berasal dari efek sayap tulang. Terutama Mo Tianxing ingat bahwa tulang sayap itu berasal dari magical base yang diperoleh Sioyan di pelelangan, yang dianggap tidak berguna. Mo Tianxing merasa sangat dirugikan oleh Sioyan setelah mengetahuinya. Lalu Sioyan mengeluarkan sedikit kekuatannya, yang membuat tetua emas perak pingsan dan dilemparkan ke tanah. Setelah itu, Sioyan mengancam Mo Tianxing dengan berkata, "Apakah Moya masih terbaring di tempat tidur?" Mo Tianxing langsung terkejut dan sangat marah. "Apakah anakku diracuni disebabkan olehmu?" Meskipun dokter peri kecil yang meracuni Moya, tapi umpan telah dimakan. Jadi Sioyan menjawab, "Saat itu kau dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Jadi normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik." Dengan marah, Mo Tianxing segera meminta penawarnya pada Sioyan. Tapi Sioyan berkata akan memberikannya jika tidak ikut campur masalah Sakte Sio dan Lembah Api Iblis. Jika tidak, senyum kejam terpancar dari Sioyan. Melihat situasinya semakin buruk, Han Feng segera menyela dan berkata pada Mo Tianxing, "Jangan tertipu oleh Sioyan, karena Han Feng bisa mengeluarkan racun di tubuh Moya dan akan membantu setelah masalah ini selesai." Namun Sioyan berkata kalau Han Feng hanya memperdulikan dirinya. Alkimis dan master racun adalah profesi yang berbeda. Terlebih lagi, racun di dalam tubuh Moya bukan racun biasa. Mendengar perkataan meyakinkan Sioyan, Mo Tianxing lebih percaya pada Sioyan. Tapi Han Feng masih berusaha untuk meyakinkan Mo Tianxing. Namun Mo Tianxing berkata kalau dia tidak akan menggunakan anaknya sebagai taruhannya. Lalu dia memilih untuk mundur. Melihat Mo Tianxing mundur, Yingshan juga tidak berani menyinggung Sioyan dan berkata tidak akan membantu Han Feng. Keduanya pun melangkah pergi dari Lembah Api Iblis. Hal ini juga menyebabkan banyak orang sudah mengalihkan pandangannya dari Han Feng. Sekarang Han Feng jatuh dalam situasi kebingungan dan marah bagaimana cara melawan Sioyan dan yang lainnya. Jadi dia hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia memanggil Protektor Suan. Adegan pembuka gelombang kabut hitam merah segera muncul berfluktuasi. Dan perlahan-lahan Protektor Suan terlihat membawa bendera Aula Jiwa muncul. Sioyan dan yang lainnya tidak menyangka Han Feng akan mengundang anggota Aula Jiwa. Mo Tianxing dan Yingshan juga terkejut melihat perubahan situasi ini. Sementara Han Feng berkata kalau informasi yang diperoleh Sakte Sio sengaja dibocorkan untuk memancing Sioyan keluar. Han Feng juga membujuk Mo Tianxing dan Yingshan bekerja sama kembali. Namun Mo Tianxing tetap pada pendiriannya dan Yingshan kembali ke sisi Han Feng. Lalu Han Feng berkata pada Protektor Suan kalau ini Sioyan dari klan Shu dan benda itu ada padanya. Dia juga memiliki 2 jenis api surgawi dan akan sangat bermanfaat jika diserahkan pada tetua terhormat Aula Jiwa. Protektor Suan berkata kalau dia telah mendengar nama Sioyan dari Protektor Wu dan berkat informasi yang didapat, dia telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum datang. Mendengar nama Protektor Wu, Sioyan sangat marah.
Bagaimanapun dia mempunyai dendam terhadap Protektor Wu, mengingat gurunya telah ditangkap olehnya. Untuk menjatuhkan Xiaoyan dengan tangannya sendiri, Protektor Xuan segera mengaktifkan formasi menelan 10.000 jiwa. Awan gelap merah mulai berfluktuasi dan terbentuk, menutupi lembah api iblis. Di dalam awan gelap merah, memunculkan banyaknya jiwa gelap merah. Ciri-cirinya seperti orang kesurupan gitu. Ini telah Protektor Xuan kumpulkan selama 3 tahun untuk membentuk susunan pemakan jiwa. Maksudnya formasi, guys. Di saat formasi ini diaktifkan, Protektor Xuan bersembunyi di balik awan gelap merah. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut dan khawatir melihat pemandangan menyeramkan ini. Ekspresi Han Feng dingin berkata, "Xiaoyan, apakah kau puas dengan pesta kali ini? Setelah kau jatuh ke tangan aula jiwa, aku akan meminta untuk merawatmu dengan benar." Kemudian Protektor Xuan menggunakan formasinya. Teknik pertama, cairan darah. Banyak jiwa liar segera menyerbu keluar menyerang Xiaoyan dan yang lainnya, bagaikan air hujan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang diselimuti api surgawi. Pilar api surgawi melesat ke langit. Setiap jiwa yang terkena serangan itu langsung dibakar menjadi abu. Di bawah serangan jiwa-jiwa liar ini, Suqian dan yang lainnya melindungi tubuh mereka dengan douqi dan melakukan serangan. Tapi serangan mereka tidak efektif, malah semakin banyak jiwa liar menyerang dengan agresif dan menyebabkan mereka kewalahan. Suqian dan dokter peri kecil bisa merasakan bahwa semakin jiwa liar dibunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan gelap merah menjadi lebih kuat. Karena setiap kali jiwa liar dibunuh, itu akan berubah menjadi energi spiritual dan diserap oleh formasi. Nyatanya, jiwa-jiwa liar ini adalah avatar Protektor Xuan, dan sebagai pengendalinya, dia harus dibunuh terlebih dahulu. Tapi bagaimana caranya? Melihat Xiaoyan dan yang lainnya dalam situasi terpojokkan, Yao Tian memberitahu Xiaoyan bahwa api hati yang jatuh musuh para jiwa liar. Jadi jika Xiaoyan menggunakan 2 api surgawi, maka efeknya akan lemah. Namun jika menggunakan api hati yang jatuh, jiwa liar akan lenyap. Untuk menghadapi banyaknya jiwa liar, Xiaoyan perlu menggunakan teknik pengusir api 5 cincin. Setelah mendengar pemahaman Yao Tian, Xiaoyan sangat senang dan segera menggantikan api surgawi kinclong dengan api hati yang jatuh. Mengikuti kemunculan api hati yang jatuh, para jiwa liar mulai panik ketakutan. Kemudian Xiaoyan menciptakan jiwa serigala api yang besar dan meraung keras ke atas langit. Gelombang suara yang terpancar menyebabkan jiwa-jiwa liar dibantai menjadi abu dan dihisap oleh jiwa serigala api. Sementara itu, Protektor Xuan sangat marah melihat Xiaoyan membinasakan banyaknya jiwa liar, tapi diabaikan oleh Xiaoyan karena dia harus fokus mengontrol jiwa serigala apinya. Kemudian Protektor Xuan menggunakan teknik kedua dari formasinya, racun jiwa darah, yang dimana jiwa-jiwa liar saling melahap satu sama lain. Melihat situasi ini, Xiaoyan segera melepaskan jiwa serigalanya ke arah jiwa-jiwa yang liar itu. Namun apa yang terjadi? Jiwa serigala api langsung diblokir dan ditekan oleh Protektor Xuan. Sementara Xiaoyan segera merubah segel di tangannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa api itu hingga meningkat tajam. Setelah itu, jiwa serigala api segera mengeluarkan api dari mulutnya dan ditembakkan.
Protektor Suan tidak berani untuk memblokir serangan ini. Jadi dia segera menghindarinya dan bersembunyi di balik awan gelap. Akibatnya tembakan api yang dilesatkan melubangi awan gelap seperti ini. Dan ledakan besar terjadi serta memusnahkan 1000 jiwa liar yang membuat Protektor Suan murka dan mengeluarkan 4 jiwa liar di level Do Huang Puncak yang segera melahap jiwa-jiwa liar dengan membabi buta. Melihat Protektor Suan ingin menciptakan jiwa yang ganas, Suqian dan Dokter Peri Kecil berencana untuk menghentikannya, tapi ditahan oleh Xiaoyan karena Han Feng dan Yingshan pasti akan bertindak juga. Jadi Xiaoyan mengeluarkan 2 api surgawinya dan mulai membentuk teratai api kemarahan Buddha. Setelah selesai dan akan dilepaskan, tiba-tiba Yao Tian berkata, "Tunggu, jangan hancurkan jiwa ganas itu." Xiaoyan bingung kenapa tidak boleh. Jika dibiarkan, elit Dozong akan bertambah di pihak musuh. Yao Tian berkata kalau jiwa ganas itu serahkan saja padanya untuk ditangkap. Jika dimurnikan, itu akan memulihkan kekuatan spiritualnya ke tingkat Dozong. Jadi Xiaoyan akhirnya menghentikan serangan teratai apinya. Sementara Suqian melihat Xiaoyan yang terdiam menjadi bingung. Lah, kenapa tidak jadi? Cepat serang Xiaoyan. Sementara itu jiwa ganas yang menakutkan sudah mulai terbentuk. Saat ini, Xiaoyan berkata kalau jiwa ganas tidak akan bisa berbuat banyak kesusahan. Dan akhirnya jiwa ganas menakutkan tercipta dan Protektor Suan tertawa jahat dan menyuruh Xiaoyan menyerah saja. Jelas situasi saat ini membuat Suqian, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya menjadi tertekan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.